Halo guys, live tiba-tiba kepengen bikin bahasan. Ini sekarang bahasnya tentang rokok. Itu di thread itu ya, ada orang-orang itu ngebahas tentang katanya mereka yang ngerokok itu katanya cari tempat yang lain katanya. Padahal orang yang ngerokok itu di ruangan terbuka gitu. Kecuali di dalam ruangan itu, ruangan AC dilarang merokok gitu sama orang yang punya tempatnya gitu. Itu bener nggak boleh. Lagian ya, negara kita ini tidak ada larangan merokok. Mereka yang riweh ketika mereka bilang aku keberatan loh kamu ngerokok gitu. Terus emang aku nggak keberatan gitu dengan diri dia gitu. Maksudnya ketika dia keberatan aku ngerokok, aku kan bisa bilang aku juga keberatan loh dengan bahkan napas dia aja mengeluarkan udara kan. Katanya telan we sendiri katanya asap rokok kamu mah. Lah sekarang kayak gini ya, dia bernafas keluar udara kan, dia pakai mobil bahkan itu knalpotnya aja mengeluarkan asap kan. Apa dia nggak memasukkan asapnya itu ke mulutnya dia sendiri gitu. Terus ada tuh di thread tuh katanya dia kalau kencing katanya, emang dianya nggak kencing gitu. Hah? Nih ya, aku cuma mau cerita ya. Pernah kata aku juga, aku dulu itu nggak mau, pernah masanya aku berhenti ngerokok gitu kan. Aku berhenti segala rupa gitu. Tapi aku tidak berpikir yang merokok itu, aku tidak membenci yang merokok gitu. Maksudnya masing-masing we, ketika kita berpikir dia itu ya asapnya itu aku ngehirup gitu maksudnya. Lah emang dia nggak ngeluarin asapnya? Dia bernapas keluar udara. Dia pakai mobil bisa mengeluarkan asap. Dia masak bisa mengeluarkan asap. Segala sesuatunya ketika dia berpikir seperti itu, maka hitungannya itu akan panjang gitu. Terus kayak gini ya, ketika dia ngelihat yang ngerokok, misalkan asap gitu, sementara tempatnya itu ruang terbuka gitu maksudnya. Kenapa nggak dia pindah gitu, kecuali gitu kayak gini, di ruangan di situnya tuh jelas tertulis ruangan tidak boleh merokok gitu, ruangan AC tidak boleh merokok kecuali kayak gitu gitu. Lah sekarang di tempat publik gitu, ini terus aku menjelaskan kayak gini, ketika aku di Perum ya, aku tinggal di sebuah Perum, tempat tinggal ya. Perumnya itu di pinggir tempat pabrik paving block. Jadi pabrik paving block itu mesinnya itu gitu ke tanah itu sampai getar tanah itu. Jadi tanah itu sampai getar sampai dindingnya itu retak, dinding-dindingnya itu. Ada rumah adik-adikku juga gitu retak gitu. Ada yang komplain gitu tetangga itu katanya kita ini suara bising, apalagi rumah aku itu ya, rumah aku di depannya ada barisan di depan gitu. Nah si paving blocknya itu pabriknya itu di belakangnya gitu. Nah untuk kayak gitu zolim nggak? Itu ngerusak loh katanya. Nah sekarang berpikirnya lagi, si paving block itu dapat izin nggak? Pertama, yang keduanya, Perum sama paving block itu lebih dulu mana berdirinya? Aku itu tinggal ke situ, beli rumah di situ itu karena memang ada adik aku ya. Aku tahu gitu ada Perum, ada pabrik paving block gitu di situ gitu. Dan orang-orang cerita bahwa nggak bisa tidur katanya, apa kadang memang suara siang itu luar biasa gitu ya. Tapi itu pilihan gitu. Aku tahu gitu itu ada paving block di situ. Aku beli di situ karena itu dekat sama adik aku gitu. Nah, aku nggak tahu sejarah berdirinya ya. Maksudnya sejarah berdirinya itu Perumnya dulu apa paving blocknya dulu gitu, pabriknya dulu. Terus pabrik paving blocknya itu ketika berdirinya itu
si perumnya ini udah ada belum gitu maksudnya. Terus dia dapat mendirikan itu tuh kan ada, kalau kayak gini, kalau tempat usaha gitu, kayak kayak ada tempat penutupan katanya, oh karaoke katanya mau ditutup katanya, aku nggak berpikir kayak gimana nya, itu tempat karaoke itu ada izinnya enggak. Pertama ketika dia mendirikan tempat usaha seperti itu ya, apalagi itu kan ada maksudnya ada perizinan yang harus ditempuh kan maksudnya gitu. Aku nggak tahu ya di situnya itu ada izin tetangga apa enggak gitu, kayak tower kan, kayak tower di pemerintahan aku, contohnya kayak tower ya, eh, kayaknya sih harus ada izin ya. Soalnya ketika aku ngobrol di Simlim itu, bahwa di situ si pengelolanya itu ngadain ngadain kayak live musik gitu kan, katanya saya ngurus izinnya ini katanya. Tetangga-tetangga juga udah oke katanya, nggak masalah gitu, karena dia terus-terusan kan istilahnya gitu. Istilahnya tetangga juga kan ya di pinggir gitu kan, mungkin tetangga akan berpikir dampaknya gitu, terganggu misalkan. Kalau ada yang nggak setuju mungkin nggak tahu ya, itu lebih ke musyawarah ya, ada kompensasi atau apa gitu, aku nggak tahu ya. Cuman akan berbeda ketika istilahnya, ketika sekali-kali nih eh, sekali-kali nih ada tetangga kita hajatan gitu, dengan dia nanggep kayak, kita kan nggak kita kan nggak bisa ngeframing, maksudnya kita nggak bisa mengatur orang lain itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Dia dia bikin misalkan dangdutan misalkan, bukan dangdutan misalkan, taruhlah jaipongan gitu, tetap kan dengan, nah itu kan ya, kalau sekali-kali mah kenapa enggak ngasih maksudnya. Tapi kan tetap aja ada yang rese gitu kan ya, istilahnya. eh, aku ngelihat dari eh, kayak gini, ada sisi yang tidak merokok, ada sisi yang merokok gitu. Dan terus ada yang bilang haram katanya gitu. Ayatnya di mana yang mengharamkan gitu kan, ayatnya di mana gitu. Bahkan kata aku juga, orang di Al-Qur'annya tuh ya, janganlah kamu mengharamkan yang dihalalkan gitu. Tidak ada, bahkan kayak gini, di Al-Qur'annya nggak ada, di Rasulnya tidak mengharamkannya. Terus eh, pemerintahnya juga membolehkan gitu. Bahkan eh, ada di thread itu hitung-hitungan pajak katanya. Bahkan pemerintah aja ngambil dari rokok itu udah PPN, udah pajak cukai kan gitu. Terus, dan ini hanya berbagi gitu, terserah aku, terserah mau percaya atau tidak. Jadi ceritanya dulu itu, eh, di siaran langsung di Facebook kan aku pernah cerita kalau aku itu pernah tidak merokok, karena memang yaitu aku pengen doa aku dikabulkan gitu kan, karena saking sedih sama mama aku gitu kan. Terus terus kan memang aku juga nggak, tapi aku tidak melarang orang yang merokok bahkan di depan aku gitu, bahkan di rumah aku gitu. Aku tidak membencinya, cuman aku memang enggak aja nggak melakukannya gitu, nggak merokok waktu itu gitu kan. Aku ninggalin segala rupa lah gitu. Terus habis itu ada pas itu udah lama, terus aku mulai istilahnya aku ngerokok lagi kan. Nah, ngerokok lagi sampai ke tahun 2022, ketika aku udah sampai di tahap ya itu, ketika sesudah ya itu, lupa ya aku, kayaknya belum lah, belum belum ketika aku belum masuk ke waktu aku baca Quran. Terus aku
ngedengar suara yang wahai ahli kitab itu ya. Nah itu masih sebelum, jadi ketika sebelum itu aku ngerokok gitu kan, aku suka ngerokoknya itu di luar, suka sambil lihat langit gitu. Aku sampai lama gitu ngerokok itu gitu kan. Ada memang fasenya gitu. Aku terserah ya mau percaya apa enggak gitunya. Aku kayak dilarang gitu kan. Jadi aku ngeliat tuh suatu waktu itu kayak nawar, boleh nggak? Maksudnya gini, setiap orang itu kan berdoa sama Allah itu, berinteraksi itu sama kayak teman aku katanya. Teman aku itu berdoa sama Allah, ya Allah tolong dong aku gitu ya Allah kayak gitu. Nah aku pikir semua orang juga sama Allah itu berbicara, bukan berbicara, maksudnya itu sesuatu hal yang lumrah gitu kan. Jadi memang ya sama gitu aku juga gitu. Cuman kalau aku nggak hanya berdoa gitu, maksudnya sehari-hari juga seperti itu gitu. Mungkin itu karena bukan efek ya, lebih ke itu karena pengalaman aku waktu kecil ya maksudnya gitu. Jadi memang terbawa gitu maksud aku gitu. Nah pernah gitu sampai aku takut gitu ngerokok gitu kan. Kalau yang sebelumnya mah aku berhenti ngerokok karena aku ingin dikabul doa, tapi aku ngerokok lagi. Terus ada fasenya lagi aku takut gitu sama Allah gitu kan, ngerokok gitu. Tapi aku masih, maksudnya ini dilarang enggak gitu kan, aku tapi masih nawar gitu kan, boleh ya boleh misalkan gitu. Sampai aku ngelihat di HP aku gitu kan, enggak di HP ya kalau nggak salah ya. Jadi memang di HP, cuman aku ngelihat kayak aku itu dikejar api gitu kan. Maksudnya kadang aku ngerokok itu kayak gini, ngerokok itu aku bukan ngelalaikan sholat ya, maksudnya aku nunda gitu ya. Terus gimana ya nyebutinnya ya, sampai aku berhenti terus tapi aku yakin gitu, ada waktu aku yakin ini boleh kok gitu kan. Nah abis gitu, ini pengalaman aku cuman share pengalaman ya, terserah mau percaya apa enggak. Jadi aku udah pindah ke Geria Abadi itu, pindah ke Perum tahun 2023 berarti itu kejadiannya. Aku udah ngerokok lagi. Ternyata ketika pulang dari kantor kan aku terlintas gitu dalam otak aku, dalam pikiran aku nggak punya rokok gitu. Tapi nanti aja gitu. Pas aku lewat, udah gitu kan nyetir gitu, lupa gitu. Pas datang ke Alfamart, pas lewat ke Alfamart, tiba-tiba ada suara Alfamart gitu. Apa ya Alfamart kataku teh? Harus apa aku ke Alfamart ya? Aku nggak butuh apa-apa gitu. Ternyata aku nyetir tuh nyampe ke rumah, oh harusnya aku tadi ke Alfamart beli rokok. Jadi rokok itu diperbolehkan selama dia tidak melalaikan perintah Allah yang lain, dan itu berlaku untuk semua, tidak hanya rokok. Jadi kenapa Hammer tidak diperbolehkan itu karena kata aku ada di bahasan yang sebelumnya, karena orang yang suka minum itu mereka pasti tahu ya, apalagi yang pemakai sabu gitu ya. Jadi dia meningkatin jadi enak berhubungan badan gitu maksudnya jangan sampai yang seperti itu dipakai untuk berbuat dosa gitu, apalagi uangnya untuk beli itu dari uang yang haram gitu. Itu semuanya berlaku untuk semua, tidak hanya rokok, tidak hanya alkohol, tidak hanya musik gitu, itu berlaku semuanya gitu. Jadi ketika itu memang membuat orang lupa sama Allah, kenapa ayat di Al-Quran itu ada di Al-Baqarah sama di Al-Maidah ya, bahwa
yang karena zat itu tuh membuat dia itu menyekutukan Allah gitu, maksudnya mudah disusupi oleh setan gitu, karena memang ada orang-orang yang ketika minum tuh dia otaknya itu nggak bisa berpikir jernih gitu. Ada yang memang jadi tidak dia tidak ingat apa yang diucapkan, atau karena dorongan aku harus membeli itu, dan dia menghalalkan segala cara, dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi aku kayak ya wajar ya, semua orang punya pendapat gitu, dan mau terima ataupun tidak terserah. Cuman pada akhirnya ya itu, istilahnya kayak gini, kamu berpikiran itu buruk gitu, sementara untuk aku sama we kayak makan, apa bedanya gitu maksudnya. Dan itu mengandung zat nikotin, sama seperti gula itu mengandung zat, kalau berlebihan itu membuat penyakit gitu. Maksudnya semua 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 zat itu kan pada dasarnya seperti itu gitu. Jadi dan aku juga ngesisa gitu kan, dan efeknya itu berbeda. Dan kalau aku bilang bagaimana kalau sisa aku bisa membuat udara dingin maksudnya kayak gini, kalaupun itu bisa, maksudnya ya gini ya, pemanasan global itu maksudnya dari asap rokok, dari semuanya kan. Asap rokok berapa sih persentasenya gitu, dari knalpot, dari kendaraan, dari cerobong, dari asap dari pabrik, dari segala rupa pokoknya, dari pembakaran rumah tangga, itu bisa jadi memang istilahnya merusak lapisan ozon kan. Nah, tapi bisa jadi juga ada zat-zat yang bisa memperbaiki lapisan ozon, bisa juga menurunkan hujan. Sama seperti kalau orang tahu dengan mekanisme hujan buatan, hujan itu bukan dirangsang ya, dipancing, istilahnya ada reaksi kimia yang memang dari asap gitu. Jadi dia disemprotkan asap di langit gitu, berapa waktu kemudian itu baru hujan. Jadi istilahnya kayak gini, baik dan tidak baik itu menurut persepsi orang. Jadi kamu nggak bisa memaksakan ke aku, seperti ketika kamu itu, aku nggak suka kamu seperti itu, dan aku juga bisa bilang aku nggak suka kamu seperti ini. Nah, itu berlaku seperti itu. Sementara pada faktanya itu tidak dilarang di negara kita gitu, maksudnya seperti itu. Jadi terhadap kamu tuh dadah, bye.